Alena sudah panik saat ini. Dia tidak bisa menahan air mata dan bertanya pada Tama, "Suami, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Polisi bilang mereka akan meminta ibu untuk menyewa pengacara, atau mereka akan menugaskannya. Tama mengangguk dan berkata, "Katakan pada ibu untuk tidak berbicara omong kosong di dalam. Saya akan meminta bantuan klien saya di Amerika Serikat dan mengatur pengacara berpengalaman untuk pergi ke sana." Alena buru-buru bertanya, "Suamiku, apakah klienmu di New York berspesialisasi dalam bidang ini? Apakah mereka memiliki sumber daya di area ini?" Tama berkata dengan serius, "Jangan khawatir, dia masih agak kuat di New York. Seharusnya tidak ada masalah untuk mengatur pengacara yang baik. Itu pasti jauh lebih kuat daripada pengacara publik yang diatur oleh polisi." Alena buru-buru berkata, "Kalau begitu kamu segera menelepon klienmu dan memintanya untuk membantuku." Kata ibu, polisi memberitahunya bahwa jika masalah ini tidak dapat dibersihkan dari kecurigaan, "Aku khawatir dia akan dihukum penjara seumur hidup." Tama berkata dengan sangat tenang, "Hal semacam ini tidak bisa diburu-buru. Kamu hanya perlu mengingat satu hal, itu pasti tidak mungkin bagi ibu sendiri mengetahui bahwa itu barang selundupan dan membawanya dengan sengaja. Jadi selama kamu bisa membuktikan ini, kamu bisa membuktikan dia tidak bersalah. Jadi tidak ada konsekuensi pidana untuknya." Ketika Rika di ujung telepon mendengar kata-kata Tama, dia menangis dan berkata, "Menantuku yang baik, persis seperti yang kamu katakan. Tapi kuncinya adalah jika polisi tidak bisa menangkap mereka, aku akan mati tanpa bukti." Tama berkata, "Bu, kamu tidak perlu khawatir atau takut. Masalah ini pasti akan diselesaikan dengan memuaskan, tapi mungkin sedikit merepotkan dan ibu harus bersabar untuk semua ini." Rika menangis dan bertanya, "Selamatkan aku, menantuku yang baik. Ibu sangat takut. Jika ini tidak dilakukan, ibu akan dipenjara seumur hidup. Aku pernah berada di pusat penahanan, itu terlalu menakutkan." Tama berkata dengan serius, "Jangan khawatir, Bu, saya berjanji ibu tidak akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Masalah ini akan diselesaikan sebelum Alena lulus, dan ibu akan dapat kembali ke Indonesia bersama kami." Rika buru-buru bertanya, "Menantuku yang baik, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Baru setengah bulan Alena lulus dan kembali ke Indonesia. Tama bersenandung dan berkata, "Jangan khawatir, saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan." Mendengar nada tegas Tama, ketegangan Rika karena ketakutan akhirnya sedikit mereda. Dia menangis dan berkata, "Menantuku yang baik, ibu akan bergantung padamu selama sisa hidupnya. Kamu tidak boleh melanggar janjimu." Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Bu, setelah kejadian ini, saya harap Anda dapat memiliki ingatan yang panjang. Jangan pernah mempercayai orang lain dengan santai, dan jangan hanya memikirkan hal-hal kecil yang murah setiap hari, atau ibu akan menderita kerugian besar karenanya." Di ujung telepon yang lain, Rika mengangguk dan tersedak, "Jangan khawatir. Selama ibu bisa mendapatkan kembali kebebasanku kali ini, bahkan jika kamu meletakkan emas dan perak di depan ibu, ibumu tidak akan pernah serakah." Memikirkan hal ini, dia ingat bahwa dia ditangkap oleh polisi karena mencuri kartu bank Tama. Dia sudah belajar pelajaran sekali, bagaimana dia bisa tertipu kali ini. Bagaimana kartu Tama bisa bernilai puluhan miliar? Dengan cara yang sama, bagaimana mungkin seseorang yang baru bertemu memberinya mobil seharga jutaan dolar, mobilnya, dan mengundangnya pergi ke villanya untuk berlibur? Kenapa dia tidak bisa memiliki ingatan yang panjang untuk kemustahilan yang begitu jelas? Tama juga mendengar penyesalan Rika, jadi dia berkata dengan ringan, "Bu, jangan beritahu mereka apa-apa dulu, saya akan mengatur pengacara dalam waktu 1 jam, dan biarkan pengacara datang untuk membantumu menyelesaikan masalah ini." Oke,
Rika mendengar Tama mengatakan bahwa dia akan bisa mendapatkan pengacara untuk datang dalam waktu 1 jam, dan berkata dengan cepat, "Itu pasti menantuku yang baik, yang dapat memiliki pengaruh kuat di New York di tempat di mana Kaisar jauh." Polisi wanita di sampingnya berkata pada saat ini, "Oke, waktu panggilan sudah habis, berikan saya telepon Anda." Rika tidak punya pilihan selain mengangguk. Dan ketika dia hendak menyerahkan telepon, dia tidak lupa mengatakan dengan keras, "Menantuku yang baik. Ibu mengandalkanmu." Telepon kemudian ditutup oleh polisi wanita itu. Di sisi ini, Alena menangis dan bertanya kepada Tama, "Suamiku, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Tama berkata ringan, "Aku akan membawamu kembali ke Providence dulu. Besok adalah Senin, dan kamu masih memiliki kelas, sehingga kamu dapat mengambil kelasmu di sekolah beberapa hari ini. Aku akan datang ke New York untuk menyelesaikan masalah di pihak ibu." Alena tersedak dan berkata, "Dalam situasi ini, aku sedang tidak mood untuk masuk kelas. Ayo berbalik dan kembali ke New York." Tama berkata dengan sangat serius, "Alena, biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, dengarkan aku." Alena buru-buru berkata, "Suamiku, kamu ingin mengatakan apa?" Tama berkata dengan ekspresi serius, "Kamu tidak bisa membantu ibu dengan masalah ini. Dan jika kamu mengikuti saya di New York, itu tidak akan memiliki efek positif selain menyebabkan masalah." Setelah jeda, dia berkata lagi, "Alih-alih melakukan ini, sebaiknya kamu kembali ke Providence dan fokus mengurus mata kuliahmu. Ketika saya kembali ke New York sendirian, saya benar-benar dapat melepaskan tangan dan kaki saya untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, jika saya gagal bekerja keras dalam masalah ini, ibu mungkin akan menghabiskan seluruh hidupnya di penjara di Amerika Serikat." Bagi Tama, tidak sulit untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi tidak mudah untuk menyelesaikannya dengan memuaskan. Kejahatan yang Rika sekarang dicurigai adalah kejahatan di antara kejahatan di negara dan wilayah manapun di dunia ini. Dan, karena banyaknya selundupan, dia membawa, hal ini dapat dihukum mati di banyak negara. Jika dalam hal ini dia bisa menangkap semua aktor kulit hitam di belakang layar, kemudian Rika dapat benar-benar dan sah dibebaskan dari kecurigaan. Kalau tidak, dia hanya bisa menggunakan cara khusus untuk mengeluarkannya dari penjara. Tapi dalam hal itu, Rika setara dengan memiliki catatan kejahatan internasional di punggungnya, dan itu akan sangat merepotkan di masa depan. Untuk memecahkan sekelompok penjahat yang berspesialisasi dalam melukai orang yang tidak bersalah, beberapa cara yang luar biasa harus digunakan. Jika Alena terus mengikuti, dia tidak hanya akan terikat, tetapi dia juga akan mencurahkan energi ekstra untuk merawatnya dan melindunginya. Jadi baginya, solusi terbaik adalah membiarkan Alena tinggal di Providence sendirian dan menyelesaikan masalah Rika di New York. Selain itu, Providence selalu memiliki penjaga wanita dari front yang siap siaga setiap saat, jadi dia sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan pribadi Alena. Alena tidak bisa tidak merasa sedikit takut ketika dia mendengar kata-kata Tama. Dia tidak hanya takut ibunya akan terjebak di penjara dan tidak bisa keluar di masa depan, tapi dia juga takut jika dia mengikuti Tama, itu akan sangat mempengaruhi rencananya untuk menyelamatkan ibunya. Setelah memikirkannya, untuk memastikan ibunya dapat melarikan diri dengan selamat, Alena tidak punya pilihan selain mengangguk dan tersedak. "Tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan menunggu kabarmu di Providence." Mengatakan bahwa dia menatapnya dan berkata dengan menyedihkan, "Suamiku, untuk ibuku aku harus bertanya padamu, aku mohon padamu untuk menyelamatkannya." Tama mengangguk dan berkata dengan lembut, "Istriku, jangan khawatir, ibu akan baik-baik saja denganku." Setelah berbicara, dia menginstruksikan lagi, "Istriku, jangan beritahu siapapun tentang ini."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.